Mulai 7 Oktober, DPRD Makassar resmi tempati gedung sementara di Hertasning. Hotel Harper Perintis Makassar gelar Black Box Battle, chef dan barista adu kreativitas. Tuduh Wali Kota Makassar korupsi, tim hukum API laporkan akun medsos. Kapolrestabes Makassar, unjuk rasa hak asasi, tapi ricuh tidak ditolerir. DPRD Kota Makassar dipastikan segera berkantor di gedung sementara milik Perumnas Regional 7 di Jalan Hertasning. Relokasi ini menjadi solusi mendesak setelah kantor lama di Jalan AP Petarani hangus terbakar dan tidak lagi bisa difungsikan. Kantor baru tersebut rencananya mulai ditempati pada 7 Oktober mendatang. Bangunan berkonsep letter U itu berdiri di sudut pertigaan Jalan Hertasning, Jalan Tamalate, Kelurahan Kasih-Kasih, Kecamatan Rapocini. Cat dominan putih dengan sentuhan biru pada atap dan kanopi memberi kesan sederhana namun fungsional. Gedung 2 lantai ini memiliki pilar besar berwarna putih di bagian tengah yang menyangga kanopi persegi panjang berwarna biru, menjadi titik utama pintu masuk. Di sisi kiri dan kanan tampak deretan jendela besar dengan kisi-kisi horizontal, sebagian terbuka. Area parkir cukup luas, beberapa mobil terparkir rapi, serta sebuah pos jaga keamanan bercat putih di sisi kanan. Pada dinding pos kecil itu tertempel papan bertuliskan, Security. Bagian dalam gedung saat ini masih dalam tahap perbaikan. Beberapa pekerja tampak sibuk mengecat dan merapikan ruangan. Di lantai 1, khususnya di bagian belakang, plafon yang lapuk mulai diganti. Musala dan toilet juga dibersihkan dan dicat ulang. Hotel Harper Perintis Makassar, bagian dari jaringan Archipelago International tengah mencari talenta memukau melalui The Art of Taste Cooking Barista Edition. Kompetisi menarik bertajuk Black Box Battle ini menghadirkan para chef bertalenta yang akan menampilkan kreativitas, kecepatan dan keterampilan untuk menciptakan hidangan luar biasa dari bahan-bahan rahasia. Corporate Executive Chef Archipelago Chef Denny Frederick mengungkapkan tujuan pelaksanaan kompetisi tahunan tersebut agar seluruh peserta dapat naik level menjadi lebih baik lagi dari segala aspek. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini keterampilan para peserta mampu meningkat signifikan. Denny mengatakan, terdapat perbedaan dibanding pelaksanaan kompetisi tahun-tahun sebelumnya. Di mana, beberapa tahun lalu yang bertanding ialah para eksekutif chef dan F&B manager. Dia mengungkapkan, dari segi penilaian kompetisi, amat memperhatikan terkait kebersihan, penggunaan wajib bahan yang ada di box, makanan yang bernuansa modern terkhususnya rasa. Sementara itu, Eksekutif Chef Harper Perintis Chef Haris Zestiawardana mengaku terdapat agenda lain yang akan digelar selain kompetisi memasak. Untuk diketahui, The Art of Taste Cooking Barista Edition ini turut diikuti oleh para chef dan barista di Makassar, dengan bahan makanan dan minuman yang dirahasiakan untuk disulap menjadi sajian terbaik dengan durasi pengolahan makanan selama 60 menit dan minuman 30 menit. Mereka akan memberikan produk, baik makanan atau minuman yang terbaik untuk hotel, dirinya, dan untuk tamu juga. Itu sangat penting sekali. Saya Dr. Makkah sebagai Ketua Tim Hukum Wali Kota Makassar bersama dengan Abdul Rashid, bersama dengan Ibu Anisi dan tim hukum yang lainnya. Tadi barusan kami melapor ke Polrestabes. Yang terlapor adalah M. Muhammad Taufik Hidayat yang memposting di media sosial, di TikTok, ada di Facebook, tentang menurut kami adalah melakukan pencemaran nama baik pribadi ya, saya stressingnya pribadi Bapak Munafri Arifudin sebagai wali kota yang dituduh ada tindak pidana korupsi tentang pengadaan seragam gratis, di mana dalam media sosial tersebut itu telah menyimpulkan bahwa terjadi tindak pidana korupsi. Kemudian kami sebagai tim hukum itu tentu konfirmasi dulu ke wali kota, kemudian juga saya komunikasi langsung juga Ibu Kadis dan menanyakan apakah memang sudah ada dana yang keluar
jawaban wali kota dengan Ibu Kadis Rp1 pun belum ada yang keluar, masih tahap proses seperti itu. Tuduhan kami itu adalah dipasang. Pada hari itu bukan mahasiswa, tetapi adalah orang-orang pelaku. Kepolisian Resor Kota Besar, Polrestabes, Makassar menegaskan komitmennya untuk menjaga ruang demokrasi yang sehat, sekaligus menekankan bahwa aksi unjuk rasa yang ricuh tidak akan ditolerir. Pernyataan ini disampaikan Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, saat menghadiri forum dialog terbuka pemuda Cipayung Plus bertajuk Kota dan Kemanusiaan, mewujudkan demokrasi berbasis HAM, yang digelar di Tribun Karbosi, Rabu malam, Januari 10. Dialog ini dihadiri organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Cipayung Plus, termasuk mahasiswa dari berbagai elemen, sebagai wujud partisipasi aktif pemuda dalam menjaga semangat demokrasi di Makassar. Forum ini menjadi ajang untuk menyampaikan aspirasi, berdiskusi mengenai HAM, serta membangun kesadaran kolektif akan pentingnya ketertiban dan tanggung jawab sosial. Kapolrestabes Makassar mengapresiasi mahasiswa yang dinilai mampu menjaga kondusivitas saat menyampaikan pendapatnya. Arya menegaskan bahwa unjuk rasa adalah hak warga negara yang dijamin undang-undang, namun pelaksanaannya harus tetap memperhatikan hak asasi orang lain. Lebih lanjut, Arya menekankan bahwa undang-undang telah mengatur tata cara unjuk rasa agar tidak menimbulkan gangguan terhadap masyarakat. Beberapa aturan yang diberlakukan antara lain larangan aksi di depan rumah sakit, bandara, pelabuhan, terminal, maupun pada hari besar tertentu, serta pembatasan waktu hingga pukul 18.